Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan kami di tengah-tengah bulan puasa atau bulan Ramadan ini, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Di momentum yang baik ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya, dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, kemudian juga taufik untuk bisa melaksanakan, menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dan tentu kita berharap kita mampu mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum kali ini kita coba mengulas sedikit tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, teman-teman sekalian. Ya, di tengah-tengah banyaknya berita-berita viral berkaitan dengan kepala desa, misalnya dengan gaya hidup hedon dan sebagainya, ya, tapi sehingga kita banyak orang yang bertanya-tanya, berapa sih sebenarnya penghasilan kepala desa itu? Tentu dalam hal ini adalah penghasilan kepala desa yang diatur melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke teman-teman sekalian, ya, berkaitan dengan banyaknya isu-isu viral atau beberapa konten-konten viral berkaitan dengan kepala desa, ya belum tentu memang gaya hidupnya itu semata-mata karena memang jabatannya sebagai kepala desa. Bisa jadi teman-teman kepala desa memang memiliki latar belakang kehidupan yang memang sudah mapan sebelum menjadi kepala desa, entah dia menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi apalah ya, sehingga memang dia memiliki kehidupan yang mapan sebelum dia menjadi kepala desa. Artinya kita tidak bisa juga misalnya memukul rata bahwa beberapa hal yang memang berkaitan dengan kehidupan pribadi seorang kepala desa itu diukur dengan pendapatannya sebagai kepala desa. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita coba lihat sebenarnya berapa sih pendapatan atau penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini. Oke teman-teman sekalian, kita coba lihat ya. Oke teman-teman sekalian, ada dua aturan sebenarnya. Itu yang pertama, ada tiga ya. Landasan hukumnya tentu adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini juga mengatur tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Ya, kemudian juga nanti akan ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya di di bagian ke-6 di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang penghasilan pemerintah desa. Oke, teman-teman sekalian, kita bacakan ya. Pada pasal 81. Pada ayat satunya, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD. Itu ya. Ini jelas bahwa penghasilan kepala desa itu hanya bersumber dari ADD yang sudah ditetapkan menjadi APBDes. Oke. Kemudian pada ayat kedua, pengalokasian anggaran dana desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut. Oke, pendaannya. Desa dengan ADD yang berjumlah kurang dari 500 juta ya, digunakan maksimal 60%. Nah,
Jadi kalau desa yang ADD-nya kurang dari 500 juta, maka digunakan maksimal ya 60% dari total ADD-nya ini untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Kemudian poin B, ADD yang berjumlah 500 juta ini sampai 700 juta. Nah, ini digunakan maksimal 50%. Gitu. Jadi dana ADD 500 juta sampai 700 juta ini digunakan maksimal 50% untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan juga perangkat desa. Oke, selanjutnya poin C. ADD yang berjumlah lebih dari 700 juta sampai dengan 900 juta digunakan maksimal 40%. Digunakan maksimal 40% untuk penghasilan tetap kepala desa ya. Kemudian poin D-nya, ADD yang berjumlah lebih dari 900 juta ini digunakan maksimal 30%. Oke, teman-teman sekalian. Itulah patokan penghasilan kepala desa ya. Penghasilan tetap kepala desa dan juga perangkat desa ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Kenapa dipatok dengan persentase demikian tadi? Karena memang jumlah ADD setiap desa itu berbeda-beda. Setiap daerah itu berbeda-beda. Karena kemampuan daerah untuk menganggarkan ADD untuk membiayai ADD ini juga bervariasi di setiap daerahnya. Pada ayat ketiga, kalau kita coba lagi ya, coba tingkat di ayat ketiga. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Kemudian di ayat keempat ya, ini berkaitan dengan penghasilan sekretaris desa dan perangkat desa. Ini ayat keempat, bupati dan wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa. Nah, ya. Oke ya, pada poin 4 kita coba lihat lagi ya. Bupati, wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa. Kemudian sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan ya. Jadi penghasilan tetap sekdes atau sekretaris desa itu paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa. Jadi selanjutnya untuk perangkat desa selain sekretaris desa ini paling sedikit 50% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan. Jadi perangkat desa semacam kepala urusan ataupun kepala seksi misalnya, itu paling sedikit ya, penghasilan tetapnya itu 50% dari total penghasilan tetap kepala desa setiap bulannya. Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, maka kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Nah, ini ya, menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari APBDes dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Oke teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, ini dasar pertama yang mengatur tentang penghasilan tetap kepala desa dan juga perangkat desa yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 ya,
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, kemudian diatur selanjutnya dengan menggunakan peraturan pemerintah nomor 11 ya, diubah khusus di pasal 81 ya. Pada pasal 81 ini tadi di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 menjelaskan bahwa ketentuan pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 81 ya, ayat 1-nya, pasal 81 ayat 1, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Sama, sumbernya tetap dari ADD, teman-teman sekalian. Selanjutnya ayat 2, Bupati atau wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan. Oke ya, poin A-nya, besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit 2.426.640.000 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Itu. Ini penghasilan tetap kepala desa. Jadi bahasanya paling sedikit, teman-teman ya. Kemudian B, besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 2.224.420 ya, setara dengan 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. C, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya, ini ya, misalnya semacam kepala urusan atau kepala seksi ya, paling sedikit 2.022.200 rupiah atau setara dengan 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Oke, teman-teman sekalian ya. Nah, dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain dana desa. Itu teman-teman sekalian, artinya PP 11 ini mengatur tentang pendapatan atau penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa yang sudah menentukan angka atau jumlah pendapatan tetap atau penghasilan tetap kepala desa itu setiap bulannya, sekretaris desa dan juga para perangkat desa. Nah, kemudian dalam hal pemerintah desa ini belum mampu ya, ADD apabila dalam hal ini ADD ini tidak mencukupi untuk membiayai siltap sebagaimana tadi kita jelaskan ya, maka dapat dibiayai dari sumber yang lain selain dana desa. Artinya dana desa itu tidak boleh dipergunakan untuk membiayai penghasilan tetap ya, perangkat desa, kepala desa, dan perangkat desa. Sumber lain bisa jadi itu dari pendapatan asli desa atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan aturan. Nah, itu teman-teman sekalian gambaran tentang berapa penghasilan tetap, berapa penghasilan kepala desa setiap bulan. Ini penghasilan tetap ya, kemudian ditambah juga beberapa dengan tunjangan ya, di tunjangan lain. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Ya, terlepas dari berbagai hal, misalnya isu yang berkaitan dengan banyak kepala desa dengan gaya hidupnya, tetapi inilah penghasilan kepala desa yang yang ditetapkan atau yang diatur oleh pemerintah. Artinya berkaitan dengan banyak hal. Soal kepala desa bisa saja itu sumbernya
tidak berkaitan dengan pendapatan sebagai kepala desanya. Bisa jadi dia memang memiliki banyak hal, ya bisa saja dia memiliki latar belakang sebagai pengusaha ataupun memiliki perkebunan yang luas ataupun yang lainnya. Kita tidak boleh suzon ya teman-teman sekalian. Kita dalam hal ini hanya melihat konteks aturan yang mengatur tentang pendapatan pendapatan kepala desa dan perangkat desa ya, itu. Dan akan kemudian sangat memungkinkan sebenarnya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ini lebih dari angka tadi yang kita bacakan, yang kita jelaskan. Kalau misalnya memang desa-desa yang sudah mampu untuk membiayai atau menambah jumlah pendapatan perangkat desanya atau kepala desanya. Ya, kita katakan saja misalnya beberapa desa yang memang sekarang sudah maju dengan penghasilan asli desanya misalnya di atas 1 miliar dan atau lebih ya, sehingga itu bisa menambah pendapatan kepala desa dan juga perangkat desa, dan itu memungkinkan karena bahasanya tadi adalah paling sedikit ya, paling sedikit dalam aturan. Artinya ketika desa itu mampu secara mandiri untuk menambah pendapatan atau penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu secara mandiri, maka itu juga tidak melanggar aturan dan itu dibenarkan secara aturan ya. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam menjalankan ibadah puasa terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.